Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Saudara, 2 hari dicari oleh tim SAR, seorang penjual tahu keliling yang tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang akhirnya ditemukan tewas. Petugas menemukan jasad korban 4 km dari titik kejadian. Sutrisno, 67 tahun, warga desa Yosowilangun Kidul yang tenggelam di Sungai Bondoyudo, Lumajang, akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Jasad penjual tahu keliling ini ditemukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD Lumajang, Basarnas Pos Jember, dan sejumlah relawan. Jasad Sutrisno ditemukan di radius 4 km dari lokasi tenggelam. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Untuk penemuan itu sekitar jam 14.00, kita bersama dengan BPBD dan Basarnas dari Jember dan Arum Jeram Lumajang mencari orang tersebut. Akhirnya kita ketemukan selama 1 kali 24 jam kita berhasil untuk menemukan. Sebelumnya Sutrisno, 67 tahun, hanyut tenggelam di Sungai Bondoyudo. Diduga korban terpleset saat membuang limbah tahu pada hari Senin. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Rabu siang kembali terbakar. Kobaran api menghanguskan kawasan seluas 2 hektar. Petugas gabungan memadamkan api dengan cara manual. Kawasan hutan yang terbakar ini berada di Blok Bantengan, Desa Ranupani, dan Blok Jantur Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. 2 lokasi ini dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan jenis tanaman pinus. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri berjibaku memadamkan kobaran api dengan cara manual. Sebab kedua kawasan ini berada di tebing pegunungan yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Kondisi hutan yang kering dan kencangnya angin membuat kobaran api semakin besar. Petugas memprediksi kebakaran ini akan terus meluas hingga ke kawasan padang savana. Memadamkan dengan cara manual, menggunakan jet shooter, menggunakan kepiawaian dari ranting-ranting pohon. Kita kendalanya anginnya cukup kencang, jadi api mudah membesar. Saat ini ada berapa hektar yang diusut lagi? Untuk perkiraan tadi koordinasi sama teman-teman BTS yang punya wilayah, ada kurang lebih 2 hektar. Potensi merambat atau meluas ke daerah-daerah yang lain? Untuk potensi merambatnya, meluasnya bisa mengarah ke arah Jantur. Selain itu? Selain itu yang sisi sebelah sebelah selatannya itu sudah di penanggulangi ini dengan cara disekap. Jadi biar tidak meluas ke seberang, biar apinya tidak meloncat. Belum diketahui penyebab kebakaran, api diduga berasal dari kawasan Bantengan yang jadi jalur alternatif penghubung Lumajang Malang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir kurang berhati-hati. Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Kelatak, Banyuwangi, Rabu siang. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi ini terjadi Rabu siang. Mobil yang dikendarai sepasang suami istri Heru Setiawan dan Sumiati ini tertabrak kereta api Pandanwangi, relasi Banyuwangi, Jember saat akan menyeberangi perlintasan kereta api. Kerasnya benturan membuat mobil terpental sejauh 5 meter. Akibatnya bodi mobil ringsek. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan terjadi saat mobil bernomor polisi P1051 melaju dari arah barat ke timur. Diduga sopir kurang berhati-hati karena di saat bersamaan dari arah utara melaju kereta api dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kurang lebih 100 meter. Saya teriak sama teman saya ini, waduh mobil itu kena. Begitu kereta sudah lewat, tahu-tahu sudah banyak orang gitu. Ternyata kena mobil itu sudah. Kondisi korbannya seperti apa tadi, Pak? Kondisi korban 2, yang perempuan
tidak sadarkan diri, yang laki masih sehat. Cuma tidak bisa jalan, dibopong sama masyarakat. Suami istri apa gimana? Suami istri. Orang mana katanya, Pak? Saya tanya tadi itu keluarga dari Sasatani, Argopuro. Pak, informasinya remnya blong apa gimana, Pak? Enggak blong itu. Cuma nyelonong dia. Peristiwa kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 2 pemeran video asusila kebaya merah. Masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan 1 tahun penjara. Para terdakwa dinilai terbukti membuat video dewasa secara bersama-sama. 2 terdakwa kasus video asusila kebaya merah, yakni pemeran pria BA dan pemeran wanita AH menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa sore. Terdakwa BA akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, sedangkan terdakwa AH dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh majelis hakim. Keduanya dinilai terbukti membuat video asusila secara bersama-sama dan disebarluaskan ke media sosial. Anak-anak ini kan istilahnya apa ya, anak-anak yang masih muda, yang punya potensial, mereka hilaf. Bagi kami ini sebuah apa ya, supres banget, karena ancaman hukumannya untuk pornografi itu kan maksimal 12 tahun. Sementara itu BA dan AH juga mendapat vonis tambahan dalam kasus video dewasa lainnya, yakni saat memerankan video mesum bertiga dengan perempuan lain CZ. Sehingga BA divonis tambahan 1 tahun 2 bulan penjara dan AH divonis tambahan 1 tahun penjara. Sedangkan CZ divonis 1 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, untuk menstabilkan harga beras, pemerintah Kota Surabaya menggelar operasi pasar. Beras dijual hanya Rp41.750 per 5 kg dibanding harga pasaran yang mencapai Rp68.000 per 5 kg. Lonjakan harga beras akhir-akhir ini di Surabaya langsung diantisipasi oleh Pemkot. Rabu pagi Dinas Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dinkopdak menggelar operasi pasar murah. Beras hanya dijual Rp41.750 per 5 kg kepada para pedagang pasar. Harga ini lebih murah dibanding harga pasaran yang kini mencapai Rp68.000 per 5 kg. Operasi pasar digelar di sejumlah pasar tradisional di Surabaya. Tiap pasar mendapatkan sebanyak 2 ton beras. Hal ini sebagai upaya Pemkot Surabaya agar harga beras secepatnya kembali stabil. Apa Bu sekarang kalau di dalam Bu? Kalau di dalam kelapa hijau itu berapa Pak? Kelapa hijau 68. 68. Ya. Bu, ini dijual lagi atau seperti apa Bu? Jual lagi. Bu, ini enggak ada batasan pembelian gitu Bu ya? Ini kalau cuma dapat 10. Oh 10, Ya. tiap mau dijatah 10 Ya. ya. Kalau sudah disumpulkan dapat 30. Rencananya Dinkopdak Kota Surabaya menggelar operasi pasar tiap minggu dengan menyediakan beras sebanyak 14 ton. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita beralih ke informasi BRI Liga 1, Saudara. Persebaya Surabaya menggelar latihan jelang melawan Borneo FC di pekan ke-11 Liga 1 pada hari Minggu 3 September. Kabar buruk menimpa Bajul Ijo karena bek asal Serbia, Dusan Stefanovic, dilanda cedera. Persebaya menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya Selasa sore. Latihan fokus pada pemulihan kondisi fisik pemain pasca laga melawan PSS Sleman akhir pekan kemarin. Seluruh pemain ikut dalam latihan termasuk striker Paulo Victor yang baru sembuh dari cedera. Namun bek asal Serbia Dusan Stefanovic tidak ikut latihan karena diterpa cedera. Latihan kali ini sebagai persiapan jelang menjamu Borneo FC di pekan ke-11 Liga 1. Pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi mengaku tak risau dengan cedera yang dialami Dusan. Ia menjamin lini belakangnya tetap kokoh karena sudah menyiapkan penggantinya, yaitu Johannes Kandaimu.
Pulihnya striker asal Brazil Paulo Victor juga menjadi angin segar karena siap diturunkan melawan Borneo FC. Ya kita lihat kondisinya terakhir karena dia kan 2 kali absen ya. Kita lihat apakah dia main pertama atau kedua. Kita lihat perkembangannya hari demi hari. Terus Dusan kan juga kemungkinan absen. Selama ini nggak pernah tergantikan. Ya. Nah itu seperti apa nanti chemistry sama Kande? Kemarin kan sudah diganti sama Kandaimu waktu lawan Sleman. Jadi kan nggak ada masalah. Yang dirasakan Dusan itu akumulatif ya dari sejak awal karena mungkin dia dulunya main di Eropa, terus sekarang main di Asia yang notabene-nya lapangannya mungkin tidak seempuk Eropa sama cuacanya juga panas. Akhirnya memang ada masalah di tendon Achillesnya. Di apa dok? Di tendon Achilles di kaki kiri kalau nggak salah. Yang lebih parah yang sebelah kiri. Skuad Green Force selanjutnya akan menggelar latihan taktikal untuk memburu kemenangan melawan tim Pesut Hitam di kandang. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.